Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fir Febriana dengan NIM 22002243. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan buku saya yang berjudul Perpustakaan dan Kearsipan. Di mana di buku ini terdiri 6 bab. Bab pertama yaitu tentang perpustakaan, bab kedua yaitu sejarah perpustakaan, bab ketiga yaitu macam-macam perpustakaan, bab keempat perpustakaan sekolah, bab kelima pengelolaan koleksi perpustakaan, dan bab terakhir yaitu tentang kearsipan di perpustakaan. Untuk bab pertama ini kita akan membahas yaitu pertama yaitu perpustakaan. Pengertian perpustakaan, perpustakaan adalah tempat yang menyimpan berbagai bahan pustaka, baik cetak maupun non-cetak, yang diorganisasikan secara sistematis untuk kemudahan akses oleh pengguna. Selanjutnya yaitu mengenai ilmu perpustakaan dan informasi. Ilmu perpustakaan ini adalah ilmu yang mencakup segudang penguasaan di bidang informasi data, papan, dan pelatihan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menyimpan info. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini itu adalah perpustakaan adalah institusi yang mengelola koleksi karya tulis, cetak, dan rekam secara profesional untuk mendukung pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Ilmu perpustakaan mencakup keahlian dalam teknologi informasi, manajemen, dan pendidikan untuk mengelola data secara efektif. Untuk bab kedua yaitu mengenai sejarah perpustakaan. Adapun sejarah perkembangan perpustakaan dari Orde Lama sampai sekarang. Yang pertama yaitu perpustakaan zaman kuno atau Orde Lama. Perpustakaan zaman kuno berperan penting dalam pelestarian pengetahuan di berbagai peradaban. Di Assyria, Raja Asurbanipal mendirikan perpustakaan Nifeh dengan tablet tanah liat sebagai media penulisan. Sedangkan perpustakaan Alexandria di Mesir didirikan oleh Raja Ptolemaios menjadi pusat pengetahuan dengan ribuan gulungan tulisan ilmiah. Di Pergamon, perpustakaan berkembang dengan penggunaan papirus dan kulit hewan sebagai media tulis. Yunani mulai mengenal perpustakaan saat Perang Persia, sementara di Roma, perpustakaan muncul sebagai hasil rampasan perang dan menjadi sumber informasi militer serta sejarah. Yang kedua yaitu era sebelum penjajahan. Terdapat perpustakaan sewa atau kurbibliotek yang menyediakan bacaan roman dan lezalen untuk bacaan ilmiah. Perpustakaan keraton berdiri di Yogyakarta dan Surakarta. Era pemerintahan Hindia Belanda, perpustakaan pertama berdiri di Batavia tahun 1624. Pada 1778, Batavia Genootschap melayani peneliti. Biblioteca Gregorianis lahir dari perpustakaan penelitian pertanian pada tahun 1842. Pada era pemerintahan Jepang, perpustakaan ditutup, buku asing dilarang, dan pendidikan merosot akibat fokus Jepang pada perang. Dan pada era pemerintah Republik Indonesia, perpustakaan negara berdiri di Yogyakarta pada tahun 1948. Taman Pustaka Rakyat atau TPR dibentuk pada 1950-an. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menjadi dasar pengembangan perpustakaan. Yang B yaitu sejarah perkembangan perpustakaan pada saat sekarang. Perpustakaan modern berkembang pesat dengan fasilitas seperti Wi-Fi, ruang diskusi, serta akses media digital, menjadikannya pusat edukasi dan kreativitas yang inklusif. Selain buku cetak, perpustakaan kini menyediakan media audio, visual, dan ruangan pembuatan konten untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Kemudian akses publik baik secara fisik maupun digital membuat perpustakaan tetap relevan dan berperan penting sebagai sumber pengetahuan di era digital. Yang C yaitu wajah perpustakaan masa depan. Perpustakaan masa depan harus beradaptasi dengan teknologi, seperti menyediakan e-book dan digital library yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga ruang belajar, diskusi, dan kreativitas. Pustakawan perlu keterampilan teknologi informasi untuk mengelola perpustakaan digital yang semakin penting dalam era globalisasi. Nah, kesimpulannya itu perkembangan perpustakaan ini mencerminkan perubahan zaman, menjadikannya tempat yang lebih menarik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Meskipun minat baca di Indonesia masih rendah, penting untuk menanamkan budaya membaca sejak dini guna membentuk generasi cerdas dan siap bersaing. Selanjutnya yaitu bab 3, di mana bab 3 ini membahas macam-macam perpustakaan. Adapun yang pertama yaitu perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah institusi yang bertanggung jawab untuk pengadaan, konservasi, dan pendokumentasian semua distribusi besar yang diterbitkan di suatu negara. Yang kedua yaitu perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah lembaga yang mengumpulkan berbagai macam buku, bahan cetak, dan rekaman untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat luas. Yang ketiga yaitu perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi kalangan terbatas untuk memenuhi kebutuhan informasi khusus. Dan yang terakhir yaitu perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi atau PPT adalah unit yang mendukung Tridharma perguruan tinggi melalui pengelolaan koleksi informasi yang relevan dengan pendidikan. Selanjutnya yaitu bab 4 perpustakaan sekolah. Di mana di bab 4 ini membahas yang pertama yaitu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah unit kerja yang berada di lingkungan sekolah, berfungsi untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua yaitu prinsip kepustakawan. Pustakawan sekolah harus memiliki sikap ramah, sabar, dan memahami pendidikan sejati. Sikap negatif harus dihindari untuk menciptakan kedekatan dengan peserta didik. Dan yang ketiga yaitu mengenai unsur-unsur kepustakaan. Unsur-unsur perpustakaan meliputi manajemen perpustakaan, gedung, teknologi informasi, jaringan kerjasama, serta promosi perpustakaan dan dorongan pemerintah. Dan yang keempat yaitu peran, tujuan, fungsi, ruang lingkup, kegiatan perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai sumber informasi dan pendukung pendidikan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat baca, mendukung belajar, dan memfasilitasi penelitian. Fungsi perpustakaan sekolah mencakup edukasi, informasi, rekreasi, dan penelitian. Ruang lingkup kegiatan perpustakaan meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi dengan menyediakan koleksi yang relevan dengan mengelola bahan pustaka, serta memberikan layanan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu bab 5, di mana bab 5 ini membahas tentang pengelolaan koleksi perpustakaan. Untuk yang pertama yaitu pengertian pengelolaan koleksi perpustakaan. Pengelolaan koleksi perpustakaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun bahan pustaka agar mudah ditemukan dan digunakan oleh pengguna perpustakaan. Pengelolaan ini mencakup seleksi, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengembangan koleksi berdasarkan kebutuhan pemustaka serta perkembangan teknologi informasi. Dan yang kedua yaitu fungsi dan tujuan pengelolaan koleksi perpustakaan. Pengelolaan koleksi perpustakaan mempermudah pengaturan dan pelayanan dengan proses inventarisasi yang mencakup pencatatan identitas, jumlah, dan kode unik buku. Sistematisasi ini memudahkan pemustaka mencari buku dan pengelola dalam menemukan, merawat, serta mengecek koleksi. Selain itu, pengelolaan juga menjaga kualitas buku dengan memeriksa dan menyortir buku yang rusak atau tidak sesuai secara rutin. Yang C yaitu tugas dan fungsi subbab bagian pengelolaan bahan perpustakaan. Subbab pengelolaan bahan perpustakaan bertugas mengembangkan, mengolah, dan mengevaluasi koleksi. Fungsinya yaitu mencakup identifikasi bahan, analisis kebutuhan, pemeliharaan koleksi, dan pengolahan data. Koordinator pengadaan pengatur pengadaan bertukar bahan. Sedangkan koordinator pengolahan mengelola deskripsi dan validitas data serta membina pustakawan. Nah, yang D yaitu jenis-jenis koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan terdiri dari dua jenis utama, yaitu karya cetak atau seperti buku referensi dan buku teks, dan karya rekam seperti video, kaset, dan CD. Jenis koleksi lainnya mencakup buku teks, alat peraga, buku referensi, buku tentang perpustakaan, bacaan sehat, bacaan lokal, buku profesi untuk guru, dan buku untuk anak luar biasa. Koleksi perpustakaan adalah perpustakaan sekolah dibagi menjadi kategori buku dan bahan bukan buku, meskipun belum ada ketentuan jelas mengenai komposisinya. Dan yang E yaitu ragam koleksi di perpustakaan.
Perpustakaan mengelola berbagai jenis koleksi yang mendukung tujuan lembaganya, termasuk koleksi rujukan seperti kamus dan ensiklopedia, bahan ajar untuk mendukung kurikulum, terbitan berseri seperti majalah dan surat kabar, terbitan pemerintah yang berisi informasi resmi, muatan lokal seperti tesis dan laporan penelitian, serta bahan bacaan untuk rekreasi intelektual seperti buku sejarah dan novel. Semua koleksi ini mendukung proses belajar, referensi, serta hiburan intelektual bagi pengguna perpustakaan. Nah, selanjutnya itu tata cara pengadaan buku. Tata cara pengadaan buku di perpustakaan meliputi pembelian melalui distributor atau toko buku yang relevan, pertukaran buku antar perpustakaan atau lembaga lain, hadiah berupa sumbangan, dan keanggotaan organisasi yang memberikan akses ke terbitan dengan biaya lebih murah dan gratis. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan koleksi di perpustakaan. Pengolahan koleksi di perpustakaan melibatkan seperti registrasi, stempel, klasifikasi, katalogisasi, pembuatan tabel, kartu buku, barcode, dan slip tanggal kembali. Selanjutnya yaitu bab 6, di mana bab 6 ini membahas kearsipan di perpustakaan. Yang pertama itu pengertian kearsipan. Kearsipan adalah pengelolaan rekaman aktivitas ataupun sumber informasi dengan nilai kegunaan yang teratur dan terencana baik arsip yang dibuat maupun diterima, dengan harapan agar mudah saat ditemukan kembali jika memang sedang diperlukan. Dan yang kedua yaitu fungsi kearsipan. Fungsi arsip secara umum yakni sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber-sumber informasi, dan alat komunikasi. Dan yang C yaitu jenis kearsipan. Jenis kearsipan ini dibagi menjadi dua kategori, arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis digunakan dalam perencanaan dan administrasi negara, sementara itu arsip statis berfungsi sebagai untuk merencanakan kehidupan kebangsaan dan administrasi negara. Dan yang D yaitu sifat dan karakter kearsipan. Kearsipan dibedakan berdasarkan sifat dan karakteristiknya, yaitu autentik, memiliki informasi asli tentang tempat, waktu, dan tujuan pengarsipan, legal, berfungsi sebagai dokumen resmi yang mendukung tugas dan aktivitas, unik, memiliki cara khas karena dibuat massal, dan terpercaya dapat digunakan sebagai bukti sah dalam pelaksanaan kegiatan. Dan yang E yaitu macam-macam kearsipan, yaitu mulai dari sistem abjad, geografis, kronologis, nomor, dan subjek, dan masing-masing ini berdasarkan urutan huruf, wilayah, tanggal, nomor urut, atau topik. Dan yang F yaitu perlindungan, penyimpanan, dan pengawetan kearsipan. Perlindungan arsip ini bertujuan untuk mencegah kerusakan, kehilangan dokumen, penyimpanan arsip, memastikan kemudahan pencarian, pengembalian, dan akses dokumen. Serta pengawatan arsip meliputi restorasi, penjilitan, reproduksi, dan laminasi untuk menjaga kualitas dokumen agar tetap terjaga. Baiklah, itulah hasil ringkasan buku saya mengenai perpustakaan dan kearsipan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.